Selamat pagi dan selamat datang dalam diskusi publik pada hari ini. Wabah virus corona telah menjadi momok mengerikan selama setahun terakhir, mengubah tatanan ekonomi, budaya, dan politik di seluruh dunia. Tepat 1 tahun yang lalu pada hari ini, virus corona secara resmi memakan korban jiwa. Terhitung sudah ada total 89 juta kasus virus corona, dengan angka kematian mencapai lebih dari 1 juta. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui, tema diskusi kita pada hari ini adalah Tribute to its First Death Case, Lessons Learned from COVID-19 and the Way Forward. Kami juga telah mengundang 2 orang panelis yang akan menemani bincang kita pada hari ini. Bapak Dr. Dino Patijalal dan Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, SKM MKes MSc PH. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke agenda selanjutnya, opening remarks dari Presiden FPCI Chapter Unhas, Kak Anissa Apriliani. Kepada Kak Anissa Apriliani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ube atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebagai Presiden dari FPCI Chapter Unhas, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para hadirin dan terutama Bapak Prof. Ridwan dan Bapak Dr. Dino Patijalal yang telah menyempatkan waktunya dan berkenan hadir sebagai speaker dalam program kerja public discussion kami yang kedua. Edisi public discussion yang kedua ini merupakan salah satu bentuk dedikasi FPCI Chapter Unhas untuk menyebarkan dan memperluaskan lagi semangat para mahasiswa-mahasiswa di Universitas Hasanuddin untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kebijakan luar negeri itu berjalan dan bagaimana dampaknya terhadap sektor kesehatan. Tentu COVID-19 merupakan salah satu bagian penting dalam sejarah dalam kurun waktu yang cukup singkat ini, dan dampaknya sudah kita rasakan dengan begitu masifnya, dan maka dari itu sangat penting bagi kami untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hal ini kemudian akan berdampak kepada seluruh aspek. Maka dari itu salah satu hal yang ingin sangat berusaha kami kupas dalam public discussion ini ialah dampaknya terhadap kebijakan luar negeri dan juga terhadap kesehatan publik pada khususnya. Kami ucapkan selamat bergabung kepada para hadirin dan terima kasih untuk meluangkan waktunya. Semoga public discussion kita pada edisi kedua ini dapat memberikan insight yang baru bagi teman-teman dan para hadirin sekalian. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Terima kasih, Ube. Terima kasih banyak, Kak Ica. Selanjutnya, opening remarks dari pembina FPCI Chapter Unhas, Kak Asmin Baharudin. Kepada Kak Asmin, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ube dan Ibu Presiden FPCI Chapter Unhas, Anissa Apriliani. Yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Dino Patijalal sebagai founder dari Foreign Policy Community of Indonesia dan Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, epidemiologi of public health di Universitas Hasanuddin. Kami sangat bersyukur bisa mendengarkan insight dari bapak-bapak speaker hari ini. Saya ucapkan selamat datang juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di ruang virtual ini, baik di Zoom maupun yang menyimak melalui YouTube. Saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi kepada teman-teman FPCI Chapter Unhas. Saya sebagai pembina sangat bangga karena semangat volunteerismenya teman-teman terus berkembang. Semua orang, semua bidang ilmu, semua berstudi bidang ilmu apapun saat ini sedang berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan akibat dari jasad non-endemik COVID-19 ini. Termasuk di hubungan internasional, saya rasa kita coba beradaptasi dan juga mencoba berkontribusi bagaimana agar studi ini bisa bermanfaat untuk penyelesaian permasalahan penyebaran virus ini.
kami tentu saja ingin belajar ini dari banyak perspektif. Karenanya sangat menyenangkan, sangat berbahagia Bapak Dr. Dino Patijalal dan Prof. Dr. Ridwan Amiruddin bisa bergabung di kegiatan ini. Selanjutnya, saya berharap kita semua bisa menyimak, saling bertukar pikiran, dan mencari potensi-potensi emansipatif dari posisi kita masing-masing, apa yang bisa kita lakukan, karena dalam terutama beberapa hari terakhir ini begitu banyak kabar duka di lingkungan kita. Tadi pagi pukul 8 pagi tepat, salah satu guru besar kebanggaan FISIP, Prof. Dr. Rahmat berpulang, dan tentu saja kita semua berharap agar pandemi ini segera selesai. Tapi semoga dengan meskipun melalui ruang virtual ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus-menerus mengembangkan diri dan keilmuan kita. Saya rasa demikian dari saya, Bu Moderator. Ube, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak Aswin. Sepertinya Pak Dino sudah bergabung bersama kita sekarang. Selamat datang Pak Dino di room Zoom kami. Oke, sebelum masuk ke agenda utama kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan panelis kita. Yang pertama, ada Bapak Dr. Dino Patijalal. Beliau merupakan founder dari Foreign Policy Community Indonesia dan juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada tahun 2010. Selamat datang secara virtual di Makassar, Pak Dino. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu, apalagi saat ini adalah weekend. Mungkin Pak Dino bisa say hi kepada peserta diskusi kita pada hari ini. Halo, Assalamualaikum semuanya. Ya, senang sekali berada di sini. Terima kasih Pak Dino. Panelis selanjutnya ada Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin SKM MKes MSc PH. Beliau merupakan guru besar yang juga merupakan seorang ahli epidemiologi. Nah, yang belum tahu tentang epidemiologi merupakan studi dan analisis tentang distribusi, pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi. Oleh karena itu, Prof. Ridwan di sini akan membahas tentang virus corona, ditilik dari sudut pandang kesehatan masyarakat. Terima kasih banyak, Prof. Ridwan sudah bisa hadir pada hari ini. Siap, selamat pagi Pak Dino, Unhas, Presiden Bu Anissa, moderator, dan pembina Pak Swin. Senang berada di sini. Terima kasih banyak, Prof. Ridwan. Sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, saya akan mengundang seluruh panelis untuk melakukan sesi foto bersama. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menyalakan kamera, sehingga kita bisa melakukan foto bersama. Baik, saya akan memandu foto bersamanya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak semuanya. Saya ingin juga mengingatkan kepada seluruh peserta pada hari ini untuk mengirimkan pertanyaan di dalam Q&A box apabila memiliki pertanyaan, tapi bisa juga menggunakan fitur raise hand pada saat Q&A session. Baik, saya akan memulai sesi kita pada hari ini. Tahun 2021 sudah tiba dan kita masih saja menggunakan masker. Jika ada summary atau sinopsis yang bisa kita pakai untuk menceritakan sejarah ini masa mendatang, narasi seperti apa yang kira-kira bisa disampaikan? Mungkin saya akan memulai dari Pak Dino dulu, menyampaikan narasi tentang kondisi corona selama lebih belakangan ini. Ya, terima kasih. Saya bicara berapa lama ya, Mbak Anissa? Butuh saya berapa? 3 menit, Pak. Oh, 3 menit. Oke. Jadi ini formatnya gimana? Ini formatnya kayak talk show atau ada presentasi masing-masing dan kemudian tanya jawab atau gimana? Ini seperti talk show, Pak. Oh ya, oke. Nanti Kalau akhir sesi ada Q&A juga.
Oke, alright. Mohon maaf, saya pikir tadinya ada presentasi atau apa gitu ya. Tapi tentu saya bisa menyesuaikan. Jadi intinya begini, kalau menurut saya sekarang tentu udah ada lampu, cahaya di ujung jalan ya, di ujung tunnel, karena sekarang sudah ada vaksin, sudah diproduksi dan insya Allah akan didistribusikan gitu ya. Nah, yang kita perlu waspadai adalah the peak masih belum tercapai ya. Jadi kalau kita sekarang udah mulai merasa lega dan mulai senang ya, itu sense of false security, right? Karena kasus COVID-19 terus naik ya, dan masih butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mencapai herd immunity ya, yang seperti yang disampaikan Presiden ya. Kalau di Amerika Serikat sendiri, salah satu epicentrum COVID-19 di dunia itu konon baru sekitar kuartal terakhir tahun ini ya, jadi sekitar September ke atas baru situasi bisa mulai terkendali dan mulai agak normal lagi gitu, right? Itu adalah prediksinya gitu, right? Kalau di Indonesia kan kita lihat proses vaksinasi ini akan dimulai bulan Januari sampai bulan Maret atau April tahun depan ya. Tapi saya ingin mengingatkan kita selalu mengadakan suatu rencana yang ini baru kelihatan ya, kita sudah mengadakan program vaksin dari Januari sampai bulan Maret tahun depan. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa ini bukan proses yang linear, dan jangan lupa kita sering sekali mengadakan rencana yang ambisius di atas kertas bagus, tapi dalam implementasinya terseok-seok ya. Ini juga terjadi di Amerika Serikat. Mereka menargetkan 10 juta orang udah divaksin akhir tahun lalu, tapi ternyata baru hanya 2 juta orang gitu, right? Jadi kalau advice saya kepada pemerintah adalah jangan remehkan masalah logistik, distribusi dan lain sebagainya, karena akan ruwet sekali ya. Kalau Israel tuh bisa 10% dari populasinya divaksinasi dalam waktu beberapa hari gitu ya, berapa minggu dan dengan waktu yang sangat cepat. Tapi kalau negara yang sangat kecil ya, Singapura juga begitu ya. Singapura hanya 4 juta orang, jadi prosesi bisa berlangsung dengan sangat cepat. Apalagi mereka semuanya dalam satu pulau. Tapi kalau di Indonesia untuk mencapai 180 juta orang yang divaksin yang sangat sulit itu, kita yang penting gini, jangan terlalu meremehkan situasi. Kita harus selalu mengantisipasi what could go wrong gitu ya. Kalau saya melihat dalam budaya kerja kita, budaya birokrasi kita, we don't ask questions what could go wrong ya. Apa yang bisa salah, apa keliru gitu, right? Dan bahkan kadang-kadang kita terlalu suka mencari pujian, ya terbuai dalam pujian-pujian sehingga kita menjadi lengah gitu, right? Jadi intinya COVID-19 masih belum peak ya, baik di Indonesia maupun di dunia. Juga masih akan ada varian lain yang kita belum tahu gimana akan merebaknya, dan jangan juga kita meremehkan. Walaupun vaksin sudah ada, tapi it can create a new problem ya, karena politik vaksin, logistik vaksin, distribusi vaksin itu masih belum jelas sampai sekarang dan harus ditata dengan baiknya. Oke. Oke, terima kasih Pak Dino. Saya sangat setuju, memang kita tidak bisa menyepelekan virus corona ini. Nah, selanjutnya dari Prof. Ridwan, bagaimana Prof. Ridwan meringkas tentang setahun belakangan lebih yang terjadi? Baik, makasih. Yang pertama saya dulu menyapa Pak Dino. Assalamualaikum Pak Dino. Assalamualaikum Pak Saya Profesor, senang sekali bisa ketemu ya. Siap, senang sekali bisa bersama dalam forum Zoom ini. Alhamdulillah, saya sehari-hari di FKM Unhas, sekarang ini membantu Provinsi Sulsel dalam tim konsultatif pengendalian COVID-19. Baik Bapak Ibu sekalian di room ini, perlu kita pahami bersama secara global memang COVID-19 ini belum berakhir. Kalau kita melihat data yang ada sekarang ini, kurang lebih
470.000 kasus harian. Kemudian sudah ada 91 juta yang terpapar dengan kematian sudah hampir 2 juta. Jadi kasus ini memang secara global belum selesai. Bahkan di beberapa kawasan, termasuk Amerika sendiri masih mengalami peningkatan kasus, Inggris mengalami peningkatan kasus, Indonesia sendiri belum menemukan puncaknya. Jadi kalau di pandemik itu ada namanya kurva epidemi, maka COVID-19 untuk Indonesia ini masih melaju di puncaknya. Bahkan 2 pekan terakhir ini kasusnya mengalami percepatan dengan jumlah kasus harian bisa sampai 10.000. Ini angka yang fantastis dalam perkembangan COVID-19 dan ini sebenarnya masuk dalam arena perang semesta ini sekarang ini. Jadi betul-betul kita tidak bisa mengabaikan situasi ini dan angka ini ada kecenderungan masih bertumbuh terus karena adanya distorsi informasi, fokus informasi sekarang lebih pada vaksin. Jadi informasi yang berlebihan terkait dengan komunikasi vaksin ini seolah-olah mengabaikan informasi tentang 3M, jadi protokol kesehatan. Nah ini yang seolah-olah masyarakat kita mengatakan vaksin sudah ada maka selesai COVID-19. Nah seperti tadi yang dipaparkan oleh Pak Dino. Kemudian berikutnya terkait dengan angka testing di Indonesia memang lebih rendah, jauh lebih rendah dibanding negara-negara lain. Jadi padahal di dalam satu upaya pengendalian COVID-19, intervensi yang efektif itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah tracing, jadi pelacakan kasus. Bagaimana misalnya Australia, hanya dengan 9 kasus itu mereka mampu melakukan testing 13.000 kasus, 13.000 masyarakat atau populasi. Sehingga mereka bisa memagari perkembangan kasus. Begitu juga dengan misalnya Singapura. 1 orang dengan varian baru datang dari luar, kemudian kembali ke Singapura, dan semua kontaknya itu dilacak sehingga tidak terbentuk kasus baru. Sementara kita di Indonesia dengan tingkat penularan community transmission atau local transmission, ini kasusnya bertumbuh, katakanlah untuk Sulsel saja misalnya 3.000, Indonesia sampai 10.000, itu penularannya sudah pada lokal transmisi, tanpa riwayat perjalanan, kasus ini akan mengalami peningkatan, ditambah beberapa pemicu. Pemilu kada, liburan panjang, tahun baru, pesta rakyat, banyak sekali pemicunya dan pengabaian masyarakatnya, ignorance masyarakat kita itu tinggi sekali. Nah, disinilah poin-poin mengapa kasus di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dan sampai hari ini kita belum berada di puncak pandeminya. Jadi ini masih akan berlangsung beberapa periode yang akan datang, mungkin sampai 2024 atau 2025. Begitu untuk sementara. Baik, terima kasih atas ringkasannya, Prof. Ridwan. Seperti yang telah Prof. Ridwan sampaikan sebelumnya, kira-kira apakah ada aspek yang baru diperhatikan saat pandemi melanda, yang sebelumnya belum atau jarang diperhatikan? Ya, untuk menjawab ini perlu kita pahami untuk kondisi di Indonesia selama ini. Kalau di sisi sektor kesehatan, di sektor secara global, secara nasional di Indonesia, itu kan poin pembangunan di Indonesia pada sektor industri ya, pengembangan infrastruktur. Sementara untuk sektor kesehatan selama ini tidak pernah lebih dari 10% dari APBN. Jadi ini sebenarnya adalah political will sendiri dari pemerintah terhadap sektor-sektor kesehatan dan pendidikan yang sangat rendah. Jadi ini adalah sebuah buah dari sebuah kebijakan yang begitu panjang terkait dengan selama ini kita terlalu mengagungkan, mendewakan tentang pertumbuhan ekonomi. Akhirnya juga kita terkapar di ekonomi, terkapar di kesehatan, dan semua sektor kesehatan kita sepertinya lumpuh 1 tahun terakhir ini. Karena itu mungkin kita perlu berkaca kembali, menata kembali sektor-sektor esensial. Bagaimana tetap survive tahun ini atau tahun 2019, 2020 adalah tahun-tahun kesehatan. Karena itu investasi terbaik untuk situasi sekarang adalah bagaimana bertahan di sektor kesehatan. Begitu deh. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Sekarang saya akan bertanya kepada Pak Dino, seperti yang telah disampaikan oleh Prof. Ridwan sebelumnya, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi diplomasi dan dinamika internasional? Ya tentu, karena sekarang akibat COVID-19 itu dunia berubah dan hubungan internasional juga berubah. Ya, yang paling penting itu adalah COVID-19 paling tidak di awalnya membuat semua negara di dunia menjadi inward looking. Ya,
menjadi melihat ke dalam. Yang tadinya aktif sekali di luar, mereka mau tidak mau harus memerhatikan domestik ya, karena berbagai hal tentu ya. Jadi dan ini yang menariknya, luasnya jumlah negara yang menjadi inward looking. Right? Ini suatu fenomena yang sangat baru dalam hubungan internasional. Ya. Nah, kedua juga akibat itu banyak pertemuan-pertemuan internasional yang diundur. Ya, banyak sekali pertemuan di bidang perubahan iklim misalnya. Tadinya kan COP29 yang besar, 26 yang besar itu akan diadakan di Glasgow, diundur 1 tahun ya. Dan sejumlah pertemuan multilateral lainnya. Baru paruhan kedua, mereka mulai mengadakan pertemuan secara virtual. Jadi G20, sidang Majelis Umum PBB, dan lain sebagainya mulai tetap diadakan tapi secara virtual. Gitu, right? Jadi dari segi itu aja sudah cukup banyak yang berubah, dan juga dari segi agenda juga berubah. Jadi tahun 2019 bulan Desember itu tidak ada orang yang memperkirakan apa yang terjadi di tahun 2020. Ya, semuanya bicara mengenai ekonomi, geopolitik, teknologi, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang bicara mengenai virus ya, yang mungkin menyebar. Gitu. Sehingga agenda-agenda yang lain banyak yang ditangguhkan, dan agenda utama adalah agenda menangani COVID-19. Tentu ini terjadi bagi Indonesia juga ya. Bahwa banyak agenda internasional kita yang menjadi ditangguhkan sementara karena kita harus menangani prioritas di bidang COVID-19 gitu, right? Jadi benar COVID-19 merupakan faktor terbesar dalam perubahan tatanan dunia internasional di tahun 2020. Baik. Terima kasih Pak Dino. Sama seperti yang telah Pak Dino bilang tentang bagaimana COVID bisa mengubah tatanan hubungan internasional dan politik internasional, kira-kira menurut Prof. Ridwan, bagaimana caranya kita seharusnya bertindak untuk meminimalkan dampak dan konsekuensi? Ya, terkait dengan tanggapan tersebut, bagaimana meminimalkan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19. Perlu kita pahami bersama bahwa COVID-19 ini telah menyentuh seluruh struktur kehidupan, ya, telah menyentuh, mempengaruhi seluruh struktur kehidupan. Karena itu perlu diketahui bahwa upaya terbaik di dalam pengendalian pemutusan mata rantai COVID-19 itu harus dipahami juga tentang mata rantai penularannya. Dan di protokol kesehatan itu sudah jelas bahwa COVID-19 ini menular melalui udara, melalui saluran pernafasan. Karena itu protokol kesehatannya menjelaskan mengapa harus menggunakan masker untuk supaya droplet dan seterusnya tidak memapari atau kita tidak terpapar oleh droplet orang lain yang terkonfirmasi COVID-19. Kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak, kita sudah tahu bahwa perilaku virus ini sendiri bisa melayang di udara misalnya selama beberapa jam. Karena itu hindari kerumunan, hindari kepadatan atau ruang tertutup. Artinya ke depan ini akan lahir sebuah peradaban baru, inovasi kehidupan baru, adaptasi baru yang untuk sementara ini kita tidak bisa keluar rumah misalnya tanpa menggunakan masker. Kita lebih baik disiplin terhadap protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, sering mencuci tangan. Mengapa itu? Karena disitulah titik lemah dari mata rantai penularan COVID-19 ini. Nah, itulah yang disebut dengan adaptasi kehidupan baru. Kita akan masuk ke situ untuk meminimalisir dampak-dampak lanjutan dari COVID-19. Itu dari sisi upaya pemutusan mata rantainya. Dari sisi manusianya sendiri, tentu yang pertama misalnya untuk kelompok-kelompok yang memiliki risiko tinggi, ya, diabetes, hipertensi, stroke, jantung, maka tentu harus lebih peduli tentang kondisi ini. Kemudian untuk kelompok-kelompok yang sudah memasuki untuk di Indonesia misalnya usia 18 sampai 59 tahun tanpa komorbid, maka lebih baik segera misalnya melaksanakan vaksinasi. Itu sebagai salah satu upaya pencegahan, meskipun bersifat jangka panjang, artinya tidak serta-merta bisa bahwa Anda divaksin kemudian hari ini tidak tertular, tidak seperti itu. Jadi vaksinasi untuk COVID-19 ini beda dengan campak. Setelah divaksin Anda terlindungi oleh campak, tapi untuk COVID-19 masih butuh waktu
beberapa bulan untuk memberikan perlindungan secara umum. Bahkan dibutuhkan kurang lebih 70-80% dari populasi kita untuk divaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok. Jadi itu yang menjadi catatan bagi kita. Jadi vaksin juga ini bukan magic ya, yang tiba-tiba menyelesaikan semuanya, begitu. Oke. Prof. Ridwan tadi telah menyinggung tentang cara menanggulanginya menurut kesehatan, sudut pandang kesehatan. Menurut Pak Dino, apakah sudut pandang kesehatan tersebut, apakah solusi yang ditawarkan oleh Prof. Ridwan tersebut bisa sejalan dengan bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan sosioekonomi yang bisa dibilang pada saat ini mulai hancur? Begini, tentu saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Ridwan. Saya ingin membahasnya dari sisi politik dulu ya, Ursula, yaitu kelemahan kita yang paling besar itu adalah kurangnya upaya preventif. Ya, kenapa saya katakan gini? Karena sebetulnya sudah lama ada teori bahwa akan ada virus yang kalau menjadi endemik, apalagi pandemik, maka sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi Indonesia akan sangat terganggu, right? Jadi ini sudah lama nih ada teorinya. Bahkan kalau kita lihat di buku putih Departemen Kementerian Pertahanan, misalnya kan ada buku putihnya, mereka sudah mengidentifikasi ancaman nasional itu salah satunya adalah kemungkinan timbulnya virus yang bisa menjadi bahaya bagi rakyat Indonesia, gitu, right? Masalahnya apa? Semuanya ini hanya dikungkung dalam sebagai teori aja, ya, sebagai wacana, gitu, right? Tidak pernah dilakukan langkah-langkah serius untuk menerjemahkan warning ini ke dalam suatu kebijakan yang bisa membuat kita lebih antisipatif terhadap kemungkinan datangnya ancaman virus ini. Jadi ini menurut saya kelemahan kita, tidak pernah ada upaya skenario mapping misalnya, ya. Jadi skenario mapping itu para pejabat kita duduk sama-sama, apa kira-kira yang akan jadi bahaya itu? Apakah krismon, ya? Apakah virus? Apakah ini? Dan kalau itu terjadi, bagaimana kita mencegahnya secara preventif, gitu, right? Ini yang sangat kurang. Pak Yusuf Kala itu benar sekali ketika beliau komentar bahwa orang Indonesia itu harus mayat bergelimpangan dulu di jalan-jalan, baru mereka mau sadar, baru mereka mau bertindak, gitu, right? Dan kita lihat sendiri di Indonesia butuh waktu berapa lama bagi masyarakat untuk menjadi sadar mengenai masker, ya, dibanding dengan Vietnam, dibanding dengan Taiwan, dibanding dengan Jepang, dibanding dengan Korea, ya kan? Di mana begitu ini terjadi, ya, langsung kesadaran sosial untuk beradaptasi, ya, untuk menjaga jarak, untuk masker dan lain sebagainya, ya, itu langsung cepat dan langsung masif, gitu, right? Sementara di kita harus ada proses sosialisasi dulu di mana rakyat baru melihat, oh ternyata serius, ya, oh ternyata begini, ya, oh ternyata banyak yang mati, ya, oh ternyata penyebarannya begitu cepat, ya, oh ternyata tetangga saya bisa kena, ya, ternyata menteri bisa kena. Baru setelah berbulan-bulan sekarang sudah ada kesadaran sosial yang baku, right? Tapi butuh waktu sekitar setahun, ya. Sementara di negara-negara lain di Asia Timur, ya, termasuk Tiongkok juga, hanya butuh waktu sangat cepat untuk mereka beradaptasi, gitu, right? Jadi ini adalah kelemahan-kelemahan, kalau menurut saya, kelemahan-kelemahan budaya sosial kita, ya, yang perlu dibenahi, dan juga yang tadi saya sebutkan kelemahan-kelemahan dalam cara kita membuat keputusan, bureaucratic culture, sehingga kalau ada ancaman tidak di skenario mapping, ya, tidak dipetakan dalam bentuk skenario-skenario, dan kalaupun ada konsepnya tidak dijelmakan dalam bentuk persiapan-persiapan kebijakan, ya. Makanya kalau saya mau bisa kasih catatan juga, Trump salah Trump itu dia kalahnya di sana tuh dalam melawan COVID, karena Obama sudah mempersiapkan
buku putihnya, cetak birunya, ya, anggarannya, timnya, kalau ada virus masuk. Ya, sistemnya sudah ada, tapi oleh Trump sistem itu dibongkar sama dia, dihapuskan, sehingga begitu virus datang dia kelabakan gitu, right? Jadi itu the best lessons. Secara politis kita harus siap secara mental dan secara kebijakan ya menghadapi ancaman-ancaman ini. Karena ini bukan pertama kalinya, akan terjadi lagi ke depan ya. Dan juga dari segi sosial, menurut saya perlu ada social reform ya, di mana kita bisa lebih cepat beradaptasi terhadap ancaman-ancaman yang akan datang. Sama seperti Korea, Taiwan, Vietnam yang saya sebutkan tadi. Oke. Pak Dino, menurut Bapak tentang krisis mapping cross-sektoral, apakah sudah dilakukan terkait COVID-19? Dan menurut Bapak, apakah masyarakat sudah terlibat dalam krisis mapping sektoral tersebut? Kalau krisis mapping ya, skenario mapping di pemerintah sekarang sudah ya, karena mau tidak mau harus dilakukan ya kan kalau menangani virus harus dilihat virus ini akan merebak kemana, sampai kapan, masyarakat mana yang paling rentan. Jadi mau tidak mau pemerintah tentu harus melakukan skenario mapping itu, right? Dan tentunya untuk melakukan hal ini pemerintah daerah harus aktif ya, dan juga masyarakat umum juga harus diikutsertakan gitu, right? Paling tidak mereka menjadi bagian dari solusi ini gitu, right? Ini juga penting karena dalam vaksin ini jangan lupa banyak juga orang yang tidak mau vaksin, ya kan? Ini fenomena global loh, di beberapa tempat di Eropa misalnya ada yang sekitar 30% rakyatnya menolak vaksin. 30% kan tinggi sekali angkanya, ya kan? Dan lain sebagainya. Karena berbagai hal mereka menolak vaksin, baik karena alasan budaya, alasan psikologis, alasan medis dan lain sebagainya gitu. Jadi di Indonesia juga tentu akan ada sektor-sektor masyarakat yang tidak percaya pada vaksin dan akan menolak vaksin. Nah, ini bagaimana nanti menanganinya, perlu ditangani dengan bijaksana tentu ya, mungkin bukan dengan tangan besi ya, tapi dengan cara yang persuasif gitu, right? Baik, saya juga punya follow-up question kepada Profesor Ridwan. Kita semua tahu bahwa aspek ekonomi dan sosial juga sepertinya sama pentingnya dengan aspek kesehatan. Kira-kira apakah ada solusi kesehatan yang efektif mengingat sambil kita juga menjaga kestabilan ekonomi dan sosial politik saat ini? Apakah ada menurut Prof. Ridwan? Ya, jadi begini, di dalam upaya pengendalian suatu pandemik, itu buku yang dikeluarkan itu bahwa jauh lebih efektif menyelesaikan safety public health first, ya, keamanan kesehatan masyarakat yang pertama, baru kita berbicara tentang ekonomi, baru kita berbicara tentang reputasi. Jadi itu ada tiga pilar di dalam keluar dari krisis. Pilar yang pertama basisnya itu adalah public safety first, bagaimana keamanan kesehatan masyarakat yang diutamakan. Baru kita berbicara tentang ekonomi, baru berbicara tentang apa namanya? Yang ketiga tentang pemerintahan. Nah, yang diambil oleh pemerintah kita Indonesia ini mengambil jalan tengah, menyelesaikan masalah kesehatan dan ekonomi secara paralel. Maka dia melaksanakan misalnya PSBB. Jadi bukan lockdown yang sesuai dengan undang-undang kekarantinaan. Jadi ini akhirnya berdampak bahwa ekonomi mau dijalankan setengah-setengah, kemudian kesehatan juga mau diselesaikan setengah-setengah. Akhirnya ini menjadi berkepanjangan. Padahal kalau kita konsisten selesaikan masalah kesehatan yang pertama, lockdown misalnya sebulan atau 1 bulan setengah atau 2 bulan begitu. Tapi kan tentu ini dayanya terhadap ketahanan bernegara. Apakah negara mampu bertahan selama sekian pekan, selama sekian bulan untuk memfasilitasi logistik, kebutuhan logistik keamanan negara
sekian 270 juta penduduk, sekian wilayah yang begitu luas ya dibanding dengan negara-negara yang lain yang populasinya lebih kecil, wilayahnya lebih terbatas. Nah, Indonesia ini negara yang sangat besar dan dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat masif, struktur besar, itu kan tentu membutuhkan resources yang besar juga. Karena itu pemerintah mengambil jalan tengah misalnya dengan melaksanakan PSBB sesuai dengan kriteria suatu wilayah. Nah, situasinya kemudian berdampak pada COVID-19 ini di Indonesia, di ASEAN misalnya. Indonesia itu paling tinggi sekarang pertumbuhannya di seluruh ASEAN. Mengapa? Ini karena ada kebijakan, yang pertama kebijakan lambatnya pemerintah mengambil kebijakan. Pada bulan Februari muncul kasus itu, kita nanti bereaksi secara intens pada awal April. Jadi relatif kita mengalami kelambatan. Karena sense of crisis dari para leader kita, ya sense of crisis para leader kita, gubernur, pemerintah, kementerian, itu menganggap ini bisa selesai, ya bisa selesai secara natural tanpa intervensi. Nah, inilah lambat mengambil keputusan. Setelah keputusan diambil, itu koordinasi antar lembaga yang sangat lemah, ya koordinasi antar lembaga yang sangat lemah. Kemudian kesiapan infrastruktur kita. Nah, tentu ini menjadi catatan bagi ke depan bagaimana keluar dari situasi ini. Ini harus penguatan kelembagaan, keberpihakan pada sektor-sektor yang sangat esensial terkait dengan pengendalian COVID-19 ke depan. Begitu, Ursula. Oke, terima kasih Prof. Ridwan. Kita sudah banyak berbicara tentang apa itu virus corona dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya dengan cara yang terbaik. Sekarang saya akan membahas tentang vaksin. Dilandanya suatu negara dengan sebuah krisis bisa menguji kepercayaan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 melanda hampir semua negara. Ada dua tipe masyarakat yang sebenarnya harus kita khawatirkan. Pertama, masyarakat yang bahkan tidak percaya akan COVID-19, dan masyarakat yang percaya namun skeptis terhadap legitimasi vaksin. Kira-kira menurut kedua panelis, apa penyebab masyarakat kurang percaya atau bahkan tidak percaya pada virus corona dan vaksin? Mungkin saya akan mulai dengan Pak Dino terlebih dahulu. Ya, well, sebenarnya kalau kayak gini Pak Ridwan bisa lebih tahu ya, Profesor Ridwan. Tapi saya coba komentar. Kalau pertama mungkin faktor apa namanya faktor agama gitu ya. Dalam arti dulu kan pernah ada apa namanya mitos atau kekhawatiran di akar rumput bahwa kalau ada vaksin pakai apa namanya genetik babi atau apa gitu ya, dan itu jadi membuat orang jadi apa namanya jadi khawatir atau jadi takut menerima vaksin ya, terutama dari yang Muslim ya. Ini untuk vaksin yang lain ya, bukan vaksin COVID-19, tapi masih ada semacam stigma itu. Kemudian kedua, ada juga orang yang percaya bahwa vaksin itu kan banyak side effect-nya gitu, right? Dan ada vaksin-vaksin sebelumnya yang side effect-nya baru tahu kemudian hari gitu, right? Sementara yang sekarang ini dites untuk 30-40 ribu orang, 95% efektif gitu ya, tapi dalam waktu yang sangat cepat gitu ya. Biasanya kan kalau vaksin itu prosesnya 10 tahun, ini 1 tahun gitu, right? Jadi ada orang yang sanksi, ya teman-teman saya sendiri juga yang sanksi, wah ini gimana nih nanti side effect-nya apa, karena agak diburu-buru prosesnya gitu, right? Dan mungkin yang ketiga, ada orang yang mungkin hanya bingung aja mengenai vaksin, ini apa bedanya vaksin dari Tiongkok sama vaksin dari Inggris sama vaksin dari Amerika gitu. Apakah bagaimana menjamin kualitas dari dan efektivitas dari vaksin-vaksin ini gitu ya. Tapi juga yang terakhir mungkin banyak orang yang masih tidak tahu mengenai vaksin ini bagaimana nanti ke depannya, yaitu termasuk orang perusahaan penemu vaksin ini juga tidak tahu berapa lama vaksin ini akan bisa melindungi penerimanya gitu. Apakah 6 bulan, apakah setahun dia bisa kebal atau selamanya misalnya gitu ya. Itu masih belum ada kejelasan karena vaksin ini masih sangat baru sekali gitu. Right? Makanya penting sekali bagi Pak Presiden Jokowi untuk menjadi orang pertama ya, biar rakyat bisa ngelihat sendiri
bahwa semakin confident, semakin percaya terhadap vaksin ini gitu, right? Di Amerika kan juga ya Presiden Trump dan kemudian Joe Biden dan Kamala Harris dan lain sebagainya sudah juga divaksin, dan ini menunjukkan confidence gitu. Di Singapura juga Perdana Menteri Lee Hsien Loong juga sudah divaksin dan dilihatkan kepada rakyatnya sendiri. Jadi tapi pemerintah memang harus persisten dan sabar kalau mengenai vaksin gitu. Dan yang kemarin fatwa dari MUI, saya kira suatu hal yang baik dan positif dan dapat membantu politik dan distribusi vaksin ini dengan lebih baik. Baik, terima kasih. Prof. Ridwan, bagaimana tanggapannya? Bagaimana masyarakat bisa tidak percaya atau skeptis terhadap vaksin dan corona? Ya, jadi begini. Pemberian vaksin kepada masyarakat itu bukan hanya baru kali ini ya. Vaksin ini adalah sejarah kehidupan, telah berlangsung begitu lama dan begitu banyak riwayat bagaimana suksesnya vaksin juga mengendalikan berbagai penyakit menular, katakanlah polio dan beberapa penyakit yang lainnya. Jadi termasuk Indonesia banyak penyakit-penyakit yang telah dikendalikan dengan vaksin. Jadi pemberian vaksin ini adalah bagaimana sebuah mikroorganisme virus yang dilemahkan kemudian disuntikan ke dalam tubuh untuk pembentukan antibodi. Dengan pembentukan antibodi ini maka terbentuk memori imun pada setiap orang untuk mengenal adanya agen baru infeksius yang masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh kita bisa bereaksi untuk melakukan perlindungan. Jadi vaksin ini adalah upaya pencegahan jangka menengah jangka panjang ya. Jadi untuk vaksin COVID-19 yang misalnya di Indonesia dengan mengambil Sinovac yang dari China dengan tingkat keampuhan kurang lebih 77%, memang bukan yang terbaik ya, bukan yang terbaik. Tetapi paling tidak itulah yang telah diuji cobakan sampai pada fase 3 yang dilaksanakan di Bandung dengan populasi yang cukup besar. Kita mengharapkan hasil uji coba fase 3 ini tentu telah melewati beberapa kajian. Ya, jadi dari hasil uji coba itu juga tidak ditemukan adanya efek samping yang signifikan. Karena itu MUI juga telah melakukan kajian dan mengeluarkan rekomendasi bahwa ini bersih dan halal untuk bisa diterapkan di Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya sampai di masyarakat, MUI juga menunggu emergency utilization-nya dari BPOM. Dan kurang lebih 1-2 hari ke depan ini, mungkin tanggal 16, BPOM akan mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin Sinovac ini bisa diedarkan di Indonesia pada situasi COVID-19 ini. Pemberian vaksin itu sama dengan pemberian vaksin influenza yang telah dilaksanakan di berbagai negara sebelumnya. Banyak sejarah, misalnya Amerika telah secara rutin setiap tahun memberikan vaksin influenza kepada warganya. Inggris misalnya. Untuk COVID-19 ini beberapa negara telah secara vaksinasinya cukup besar ya, misalnya Amerika, kemudian Inggris, Kanada, Jerman itu telah memberikan vaksinasi secara masif kepada masyarakatnya. Nah, kita masih menunggu catatan resmi atau pengkajian dari BPOM. Nah, itu mungkin keluar kurang lebih tanggal 16 sehingga bisa dilaksanakan secara massal di seluruh Indonesia pada target pertama 1,2 juta pada tenaga kesehatan. Jadi pada tenaga kesehatan ini bukan sebagai uji coba, tetapi ini adalah upaya perlindungan khusus kepada tenaga kesehatan yang telah memberikan layanan kepada masyarakat kita selama ini. Setelah itu nanti akan masuk kepada pelayanan publik. Setelah itu masuk ke masyarakat umum dan diharapkan 180 juta masyarakat Indonesia kurang lebih 70% mendapatkan vaksin dalam tempo kurang lebih 1 tahun atau sampai 2 tahun. Dengan demikian akan terbentuk kekebalan kelompok. Dengan terbentuknya kekebalan kelompok ini diharapkan COVID-19 ini akan menjadi tidak begitu memberikan dampak yang serius terhadap populasi kita. Begitu. Oke, Prof. Ridwan, menurut Prof. Ridwan, apakah vaksin ini adalah kunci utama untuk menyelesaikan pandemi COVID atau apakah ada penyelesaian lain selain vaksin? Apakah vaksin adalah solusi? Jadi vaksin ini bukan the main priority di dalam pengendalian COVID-19. Ya, vaksin ini adalah upaya intervensi tambahan dari protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu menjelaskan bahwa preventif better than curative. Nah, vaksin juga itu bukan obat ya. Jadi protokol kesehatan, pakai maskernya, jaga jarak, sering mencuci tangan, perbaiki imunitasnya, dan pemberian vaksin itu adalah intervensi juga intervensi
bukan prioritas utama misalnya ya, karena hampir semua riwayat pandemi itu selesai bukan karena vaksin. Tetapi dengan adanya vaksin, paling tidak itu dalam tempo kurang lebih 1 atau 2 tahun ke depan akan terbentuk imun populasi atau herd immunity atau kekebalan kelompok, sehingga masyarakat kita menjadi lebih kebal terhadap COVID-19. Tetapi poin pentingnya adalah intervensi secara holistik atau secara bersamaan antara protokol kesehatan dengan vaksin itu akan memberikan perlindungan yang lebih efektif di dalam upaya ini. Demikian. Oke, menurut Pak Dino sendiri, apakah adanya vaksin bisa memperbaiki ketidakstabilan politik dan hubungan internasional pada saat ini? Pertama tentu seperti yang Pak Profesor Ridwan sampaikan, vaksin bisa dan akan merubah situasi ya, walaupun bukan menjadi jalan satu-satunya ya. Dan kalau kita lihat tadi Pak Profesor Ridwan menyebut mengenai smallpox ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia penyakit smallpox itu telah dibasmi dari planet bumi kita, dari umat manusia ya. Dan itu terjadi kenapa? Karena di tahun 1958 itu Amerika dan Uni Soviet walaupun masih terlibat dalam perang dingin yang luar biasa, mereka sepakat untuk sama-sama bekerja sama untuk berbagi vaksin dan untuk membasmi virus smallpox ya. Dan akibat dari kerjasama itulah sekarang smallpox tidak ada lagi ya. Dan itu suatu achievement yang luar biasa. Nah sayangnya apa? Ini yang tidak terjadi sekarang nih. Ya, ini tidak terjadi. Amerika dan Tiongkok berseteru ya, dan tidak mau kerjasama. Bahkan Amerika keluar dari WHO ya, dan memaki-maki Tiongkok dan lain sebagainya gitu, right? Amerika dan Rusia tidak masuk dalam COVAX. Misalnya itu suatu aliansi global untuk menjamin adanya akses yang sama dan fair bagi seluruh negara dunia, terutama yang miskin untuk mendapatkan vaksin. Right? Dan memang sayang bahwa dengan adanya COVID-19 itu rivalitas tidak semakin menurun, bahkan ada gejala semakin meruncing. Gitu. Right? Tapi sekarang kalau yang saya lihat, kuncinya adalah di COVAX, dan saya berharap sekali bahwa Presiden Joe Biden bisa membuat Amerika bergabung dengan COVAX tanpa mengorbankan kepentingan rakyatnya gitu, right? Tapi saya memang melihat nasionalisme vaksin tinggi dan cukup banyak ada di mana-mana, dan bagi Indonesia tentu kalaupun ada vaksin, nasionalisme vaksin harus digabung dengan globalisme vaksin gitu, right? Agar berimbang, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai keseimbangan ini dalam arti kita bilang bahwa kita mau rakyat kita dapat semua, tapi kita juga mau dunia, seluruh umat manusia juga dapat, bukan hanya orang-orang atau bangsa-bangsa yang mampu membelinya saja. Mungkin sebagai statistik yang menarik ya, ini saya baca di majalah Foreign Affairs, itu untuk tahun 2021 akan diproduksi sekitar 9 miliar dosis ya, vaksin. Dari 9 miliar dosis vaksin ini, sebagian besar itu sudah diborong oleh negara-negara maju, yaitu Amerika, Kanada, Australia, dan sejumlah negara-negara Eropa. Right? Mereka juga ngeborongnya untuk memvaksinasi penduduk mereka beberapa kali. Jadi cukup untuk vaksinasi bisa 5-10 kali, gitu kan rakus berarti, ya kan. Sementara dari 9 miliar dosis vaksin itu sedikit sekali yang diperuntukkan untuk dunia luar, terutama bangsa-bangsa negara dunia berkembang yang membutuhkannya, dan juga banyak yang tidak punya dana untuk membeli vaksin ini. Jadi ini akan menjadi
kesenjangan baru kalau tidak ditangani, dan bahkan bisa menjadi sumber konflik baru juga kalau tidak ditangani dengan baik. Baik Pak Dino, sebenarnya topik tentang bagaimana negara-negara memborong vaksin atau bagaimana negara-negara bersaing untuk memproduksi vaksin itu sangat menarik sekali. Bagaimana kira-kira hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi politik internasional? Well, ini akan tentu sangat mempengaruhi karena sekarang ini diplomasi vaksin menjadi top of the agenda. Ya, kalau saya melihat ada 3 agenda global yang akan sangat penting, ya, yaitu satu tentu politik vaksin, ya, terutama di WHO dan juga di COVAX, ya, dan bagaimana politik vaksin ini akan sangat diwarnai oleh vaksin nationalism, right? Jadi satu agenda. Kedua adalah pemulihan ekonomi, tentu ada sekitar 14 triliun dolar stimulus dari berbagai negara, sebagian besar dari negara G20 yang telah dan akan terus dikucurkan untuk menolong ekonomi dunia yang sekarang sedang sekarat, gitu, right? Dan ketiga adalah perubahan iklim. Saya memprediksikan perubahan iklim akan menjadi agenda yang besar karena agenda ini akan didorong oleh Amerika dan negara-negara Eropa, gitu. Dan bagi Indonesia sendiri kita agak telat nih mengenai perubahan iklim karena kita belum, mohon maaf ya, belum bangun dari jadi yang lain misalnya sudah menerbitkan target mereka untuk net carbon emission misalnya. Tiongkok aja negara sebesar itu sudah mentargetkan 2060, ya, mereka akan menjadi net carbon emitter, gitu ya. Berarti apa? Tidak ada lagi emisi yang dikeluarkan dari negara itu, ya. Paling enggak emisi yang diserap lebih besar dari emisi yang dikeluarkan, gitu, right? Indonesia masih stuck di 29%. Ini sudah bertahun-tahun nih, udah 4 tahun, dan dunia meminta Indonesia sebagai salah satu emitter terbesar di dunia untuk meningkatkan ambisinya, gitu, right? Nah, sampai sekarang itu masih belum terjadi, dan kita masih belum memandang perubahan iklim itu sebagai suatu urgensi, gitu, right? Jadi saya berharap ini satu hal yang bisa dirubah. Tapi saya melihat 3 agenda itu yang akan besar. Pertama, diplomasi dan politik vaksin, ya, ini secara global, ya, dan kedua pemulihan ekonomi, ya, terutama bagaimana 14 triliun dolar stimulus global itu akan disalurkan dan dimanfaatkan, ya. Dan ketiga adalah mengenai perubahan iklim, diplomasi perubahan iklim. Baik, dengan pertanyaan yang sama, bagaimana menurut Prof. Ridwan? Bisa direview kembali pertanyaannya, Ursula? Terkait dengan vaksin, banyak negara yang berlomba-lomba untuk membeli dan memborong vaksin, banyak juga yang berlomba-lomba untuk memproduksi vaksin. Bagaimana menurut Prof. Ridwan terkait terkait dengan produksi vaksin? Indonesia sendiri sekarang ini mengembangkan vaksin merah putih, meskipun itu masih butuh waktu sampai akhir tahun di dalam pengembangannya. Indonesia memiliki kapasitas untuk memproduksi. Kita punya misalnya laboratorium ECMA dan tim-tim ahli yang mampu untuk melakukan itu. Hanya memang butuh kapasitas, resources, budgeting yang cukup untuk pengembangan vaksin itu. Dan kita harapkan misalnya pada akhir tahun 2021 ini, Indonesia bisa keluar dengan vaksin merah putihnya. Mengapa ini penting? Pemberian vaksin ini bukan cuma 1 kali. Jadi bukan cuma 1 kali, ada 2 kali, kemudian mungkin periode berikutnya, tahun berikutnya. Karena kita tahu virus ini kan variannya bervariasi, ya, muncul varian-varian baru. Sehingga pengembangan ke depan juga akan berkembang terus. Karena itu keilmuan yang akan datang tentu juga harus pada bagaimana vaksin ini menjadi salah satu solusi di dalam penyelesaian masalah. Saya sangat setuju Pak Dino telah menjelaskan tentang bagaimana politik vaksin. Karena itu vaksin merah putih salah satu upaya menegakkan, ya, ini bangsa Indonesia punya vaksin sendiri. Itu juga adalah gambaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola, mengendalikan penyakit yang sedang melanda negerinya. Karena kalau kita beli semua ini kan harus bayarnya di awal, kemudian datanya kemudian. Sementara kalau diinvestasikan ke negeri sendiri itu kan memberikan resources, penguatan pada bangsa sendiri. Jadi itu sebenarnya kami lebih
bagaimana mendukung vaksin merah putih yang dikembangkan oleh Kemen juga bisa dipercepat, begitu. Ya, kalau saya bisa nambahin ya apa yang disampaikan Pak Profesor Ridwan benar sekali ya. Coba kita lihat Iran misalnya. Iran itu dia dikenakan sanksi berat ya, sanksi ekonomi dari Amerika dan dari Eropa ya. Digencet habis-habisan. Secara strategis juga ditekan habis-habisan. Ekonominya lagi marat-marit, rakyatnya lagi menderita ya. Salah satu negara yang paling banyak COVID-19-nya. Tapi apa yang terjadi? Mereka bisa bikin vaksin, ya walaupun ditekan habis-habisan, walaupun dikenakan sanksi, tetap bisa bikin vaksin. Apalagi Indonesia, kita tidak ada negara yang memberikan sanksi ekonomi. Kita banyak teman, banyak sahabat gitu, right? Jadi saya setuju dengan Profesor Ridwan. Mudah-mudahan upaya untuk menghasilkan vaksin merah putih ini akan berhasil. Ya, yang perlu disadari oleh pemerintah itu satu hal, yaitu ada rupa, ada harga. Jadi kalau kita mau kualitasnya bagus, kita harus berani investasi gitu, right? Dan jangan terlalu bilang, wah kan kalau saya dengar Australia kasih $1 juta dan lain sebagainya gitu ya. Itu tanggung jawab kita tuh vaksin merah putih. Jangan merasa ini tanggung jawab negara lain untuk bantu segala macam. Enggak, ini seperti Profesor Ridwan sampaikan, ini kebanggaan kita gitu. Dan ada rupa, ada harga. Kalau kita mau hasilnya bagus, kita harus berani investasi, berikan anggaran yang selayaknya agar proyek vaksin merah putih ini bisa berhasil. Demikian. Baik, sesi diskusi ini sudah berlangsung dengan sangat-sangat dinamis. Namun sekarang saya akan berpindah ke sesi tanya jawab. Di kolom Q&A sudah terdapat 3 pertanyaan, namun apabila ada peserta yang ingin menanyakan pertanyaan bisa langsung dikirim ke Q&A box atau bisa juga menggunakan fitur raise hand. Pertanyaan yang pertama datang dari Dava. Menurut Pak Dino dan Prof. Ridwan, langkah apakah yang lebih strategis bagi Indonesia dalam economic recovery post COVID-19? Apakah Indonesia lebih baik memprioritaskan rural growth dan agricultural resilience, atau urban office employment dan foreign investment and corporation? Mungkin bisa dimulai dari Pak Dino terlebih dahulu. Saya dulu. Ya. Saya dulu Pak Dino. Silakan. Ini saya berangkat dari local wisdom. Jadi dari Dava ini pertanyaannya menarik. Langkah apakah yang lebih strategis bagi Indonesia dalam ekonomi recovery? Jadi berangkat dari misalnya di Sulawesi Selatan sebelumnya, pada bulan Februari sampai bulan September, itu di Sulsel dilaksanakan apa yang disebut dengan duta COVID. Jadi semua pasien-pasien COVID yang gejala ringan sampai sedang itu diisolasi terpusat di hotel. Jadi dari 23 kabupaten kota, semua kasusnya dibawa ke Makassar. Diisolasi, yang gejala ringan, sedang masuk hotel, yang berat masuk rumah sakit. Jadi kabupaten kota yang tidak ada kasusnya, itu ekonomi recovery-nya bertumbuh. Pertanian berjalan, bisnis berjalan, karena kasus COVID tidak ada di wilayah tersebut. Jadi kita bisa tetap merecovery ini ekonomi dengan berbasis bagaimana agrikultur, ya resiliensi yang diperkuat. Dengan demikian, karena COVID ini kan penyakit yang berbasis mobility of population. Semakin tinggi pergerakan penduduk, semakin tinggi persebaran COVID-19. Jadi data-datanya Apple itu maupun data Google itu ada grafiknya menunjukkan semakin tinggi pergerakan penduduk suatu negara, maka kasusnya juga mengalami peningkatan. Sementara agrikultural kan stasioner ya, stabil di wilayah tertentu, luas wilayahnya, pertemuan antar penduduk sangat langka sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lewat agrikultur. Seperti itu untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Dino. Bagaimana Prof. Ridwan bagaimana? Ya. Kalau saya sih cukup simple, yaitu apa yang dikatakan oleh World Bank ya, Bank Dunia. Bank Dunia bilang bahwa kunci dari setiap ekonomi untuk sembuh itu adalah private sector ya, swasta gitu ya. Kenapa? Karena misalnya udah banyak pengangguran sekarang kan, udah mungkin 12 juta lebih dah gitu ya. Saya nggak lihat angka terakhirnya gitu. Itu kan angka yang tidak mungkin diserap oleh pemerintah. Kan pemerintah tidak mungkin
ngambil mereka untuk jadi pegawai negeri gitu, ya kan. Angka ini hanya bisa hilang kalau mereka jadi pengusaha atau mereka dapat modal atau mereka diserap oleh perusahaan gitu, ya. Nah, jadi sekarang ini masalahnya apa? Private sector di dunia internasional itu sekarang hutangnya banyak sekali. Ya, jadi ada studi yang mendapatkan bahwa ini studi di sekitar 80 negara ya, terutama negara berkembang, hutang dari swasta itu sudah sekitar 120% dari PDB-nya. Ya, jadi luar biasa hutang dari swasta itu sudah tidak terkendali gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau ekonomi pulih ya, BUMN aja tentu tidak akan cukup, ya kan? BUMN hanya sebagian kecil dari ekonomi Indonesia. Swasta harus diberikan segala insentif untuk bisa bergerak dan bisa hidup, bisa survive dan bisa tumbuh lagi. Karena ini berkaitan dengan lapangan kerja, ini berkaitan dengan apa namanya consumer confidence, dengan consumer spending, dengan pajak, dengan ini dan itu, gitu, right? Jadi kalau menurut saya aspek itu yang akan sangat penting diperhatikan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Dino. Selanjutnya ada pertanyaan dari peserta Anonymous. Bagaimana strategi paling efektif demi tercapainya keberhasilan vaksinasi di Indonesia, mengingat kondisi masyarakatnya yang begitu banyak berbeda terhadap vaksin? Mungkin Prof. Ridwan bisa memulainya. Baik, jadi terkait dengan pertanyaan dari Anonymous ini, bagaimana strateginya? Jadi begini, ini terkait dengan apa yang disebut dengan komunikasi berisiko. Jadi komunikasi berisiko itu menjelaskan bahwa setiap ide perubahan yang akan disampaikan kepada masyarakat, yang pertama masyarakat harus dipersiapkan menerima perubahan. Bagaimana mempersiapkan masyarakat menerima perubahan? Maka sederhanakan pesannya. Sederhanakan pesannya, buat secara konsisten dan secara terus-menerus. Jadi supaya tidak terjadi bias informasi yang ada di masyarakat. Contoh sederhana kemarin measles rubella ya, vaksin. Itu di beberapa wilayah gagal total. Katakanlah di Aceh cakupannya tidak lebih 10%, tetapi di Papua berhasil 100% karena perbedaan sosiokultural wilayah. Ada misalnya kelompok muslim dan kelompok non-muslim. Karena ada pesan bahwa vaksin ini tidak halal. Karena itulah yang harus diselesaikan bagaimana term halal ini bisa disampaikan ke masyarakat dan dapat diterima. Misalnya MUI telah mengeluarkan bahwa vaksin COVID-19 suci dan halal, maka itu harus dikemas dapat diterima oleh agama misalnya Islam yang dominan. Itu harus disampaikan secara konsisten, secara terus-menerus dan sampai ke akar rumput masyarakat. Mengapa ini penting? Karena literasi masyarakat kita mengakses informasi, mengambil keputusan itu sangat lemah, sangat lambat, sangat rendah. Inilah poinnya mengapa media sangat penting, mengapa diskusi sangat penting untuk dilaksanakan secara terus-menerus. Begitu, Ursula. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Bagaimana menurut Pak Dino? Saya setuju, sepenuhnya setuju. Dan Pak Ridwan tentu jauh lebih tahu daripada saya mengenai hal ini. Setuju. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Dava lagi. Pastinya jika vaksin sudah siap, seluruh masyarakat harus divaksin agar tercipta herd immunity sehingga keadaan bisa kembali normal. Namun, seperti yang Pak Dino katakan, sekarang ada gerakan anti-vaksin dari beberapa sektor masyarakat tertentu. Menurut Pak Dino dan Prof. Ridwan, langkah apakah yang harusnya kita ambil dalam menghadapi anti-vaxxer movement karena alasan agama, budaya, kepercayaan tertentu, dan lain sebagainya? Ya. Izin Pak Dino, izin saya merespon ini. Ya, jadi ini gerakan ini memang ada ya. Jadi gerakan ini ada dalam studi-studi kami itu juga menunjukkan ada kelompok-kelompok memang yang anti vaksin. Ya, karena misalnya dengan alasan cukup memberikan kurma, cukup memberikan buah atau makanan-makanan tertentu, makanannya bisa terlindungi. Prinsip dasarnya, apabila seseorang bisa memberikan perlindungan secara sempurna kepada anaknya, tidak perlu vaksin. Tetapi siapa yang bisa menjaga seseorang tidak berinteraksi dengan orang lain? Siapa yang bisa menjaga kita tidak berinteraksi dengan orang-orang yang terkonfirmasi? Karena itu menjadi tantangan bagi kita. Nah, bagaimana bisa diselesaikan seperti ini? Ini tentu butuh pendekatan
keagamaan, pendekatan kebudayaan, pendekatan kepercayaan tertentu. Jadi tugasnya pemerintah, tugasnya tim, misalnya Dinas Kesehatan, mengakses tokoh-tokoh masyarakat, tokoh lintas budaya, tokoh lintas agama, untuk duduk bersama. Jelaskan dampak vaksin, bagaimana vaksin bekerja, kalau ada keluhan di mana harus dirawat, kalau ada efek sampingnya di mana ditindaklanjuti. Inilah komunikasi bersiko yang harus dilaksanakan secara konsisten, secara terus-menerus, secara berkelanjutan, dan sederhana pesannya. Tidak berbelit-belit, mudah dicerna oleh masyarakat pada golongan yang paling rendah sekalipun. Karena ini menyangkut masalah literasi kesehatan. Literasi kesehatan itu akses informasi masyarakat yang terbatas pada aspek kesehatan. Literasi kesehatan bukan hanya karena pendidikannya rendah, tetapi banyak orang berpendidikan tinggi, literasi kesehatannya kurang. Mengapa contoh? Contoh literasi kesehatan misalnya, dia sarjana, doktor, profesor, tetapi dia tetap merokok, itu literasi kesehatannya kurang. Begitu. Jadi bisa saja dia seorang profesor, tapi literasi kesehatan vaksin kurang. Nah itulah yang harus kita termasuk forum ini melaksanakannya dengan sangat baik. Demikian. Ya, saya juga ingin menambahkan bahwa yang saya agak khawatir ya, itu sekarang banyak masyarakat kita yang kecanduan teori konspirasi. Right? Dan dalam 1 tahun terakhir ini semakin marak nih teori konspirasi. Misalnya ini yang buat Bill Gates, karena Bill Gates sudah ngomong 5 tahun lalu, ya kan. Jadi seakan-akan kalau orang meramalkan sesuatu berarti dia penjahatnya itu, right? Dan banyak yang percaya juga ya. Bahkan saya surprise Menteri Kesehatan kita pun, mantan Menteri Kesehatan itu Fadilah ya. Mendukung teori konspirasi itu gitu, right? Padahal kan seharusnya dia orang yang pinter gitu ya. Jadi intinya karena maraknya teori konspirasi ini dan juga masyarakat kita cenderung gullible ya, suka percayaan, sehingga kalau orang-orang sekarang bicara mengenai gerakan anti vaksin yang tidak berdasarkan sains, itu banyak mendapatkan angin gitu. Sayangnya begitu ya. Tapi saya kira kita harus pemerintah itu dan kita semua ya harus berani pushback ya. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran yang memang merugikan kita dan tidak benar, kita harus berbicara juga dengan lantang, tapi juga dengan rasional dan berdasarkan sains ya, dengan berdasarkan ilmu pengetahuan untuk membuat agar masalahnya menjadi terang gitu. Karena 2020 ini yang seharusnya menjadi raja itu adalah science-based decision making. Gitu ya. Jadi tidak ada lagi seharusnya populisme yang kosong ya, yang yang terlalu banyak retorika tapi tidak berdasarkan sains gitu, right? Dan kalau itu terjadi masalah jadi semakin memburuk dan solusi akan semakin jauh gitu, right? Jadi dalam kaitannya dengan vaksin ini kembali kita harus kembali pada science-based decision dan juga science-based persuasion gitu. Kalau ada yang menentang silakan, tapi apakah itu ada dasar ilmiahnya atau enggak gitu ya? Kalau menurut saya tidak. Gitu. Baik, sekarang kita akan berpindah ke pertanyaan terakhir dari Naila Syahira. Bercermin dari COVID-19, bagaimana isu lingkungan berpengaruh dengan kesehatan masyarakat di masa depan? Mungkin bisa dimulai dari Pak Dino terlebih dahulu. Isu lingkungan dan masyarakat ya. Kalau saya sih lebih kepada ininya aspek bahwa sekarang ini kan tantangan terbesar bagi umat manusia adalah perubahan iklim ya. Dalam arti kita hanya ada waktu 9 tahun untuk mencegah agar suhu bumi itu tidak naik di atas 1,5 derajat Celcius. Right? Karena kalau lebih dari itu maka dunia akan kacau ya, ekonomi, produksi, konflik, segala sesuatu akan menjadi ancaman, akan terancam ya oleh suhu bumi yang naik kalau 2 atau 3 derajat Celcius gitu, right? Nah, sayangnya apa? Dalam masa COVID-19 sekarang ini stimulus 14 triliun yang saya sampaikan tadi itu hampir sangat sedikit yang dialokasikan untuk green stimulus ya, jadi untuk merubah
ekonomi kita agar menjadi lebih hijau dan lebih ramah lingkungan dan minim emisi karbon gitu, right? Jadi ini juga terjadi di Amerika di zaman Trump itu. Sekarang masih zaman Trump ya, masih 13 hari lagi. Tapi di Amerika itu juga stimulus mereka tidak ramah lingkungan ya. Yang ramah lingkungan itu umumnya hanya di Jerman, right? Dengan kata lain bagi Indonesia tantangan terbesar adalah bagaimana stimulus kita yang 675 triliun itu dapat diperbesar the green content-nya gitu, agar kita bisa membantu tujuan besar umat manusia untuk climate change. Karena kalau dalam 9 tahun ini Windows-nya tidak berhasil kita capai, yaitu pengurangan pembatasan suhu bumi naik hanya 1,5%, dampaknya adalah untuk seluruh umat manusia, seluruh planet bumi, termasuk Indonesia, dan tidak bisa digeser lagi, tidak bisa dimundurkan lagi. Right? Gejala ini akan menjadi permanen, terjadi selamanya bagi planet bumi dan umat manusia. Nah, inilah kesadaran yang masih belum tertanam menurut saya di benak pemerintah kita, karena masih terlalu sibuk dengan urusan-urusan lain dan agak kelupaan mengenai tanggung jawab global ini. Baik, terima kasih Pak Dino atas jawabannya. Prof. Ridwan mungkin mau menambahkan? Ya, sedikit tambahan. Di dalam epidemiologi atau public health itu ada yang kami kenal dengan istilah the theory ecological equilibrium, keseimbangan ekologi. Jadi keseimbangan ekologi ini mengalami gangguan sehingga agent ini mengalami peningkatan atau mutasi ini mengalami peningkatan yang semakin cepat, ya, dampaknya semakin besar. Kemudian populasi terdampak juga semakin luas, wilayah yang terdampak juga semakin luas, dan frekuensi paparannya juga semakin tinggi, intens. Kalau ini tidak dikendalikan dengan baik, maka ke depan pandemi-pandemi seperti ini bukan hanya terjadi 100 tahun. Jadi COVID-19 ini adalah sebuah pandemi 100 tahun dari flu Spanyol. Dan di dalam teori epidemiologi itu setiap 10 tahun akan terjadi pandemi yang skalanya besar, dan skala terbesar untuk pandemi COVID-19 ini itu ada skala ulangan 100 tahun dari flu Spanyol. Dan ke depan situasi ini akan berulang semakin sering, dampak yang populasi lebih luas dan dampak wilayah yang semakin luas. Kalau kita tidak memberikan perhatian terhadap situasi ini, maka ini akan berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan. Jadi kalau selama ini kita sibuk dengan ekonomi, bisnis, dan seterusnya, kemudian kita hanya mengalokasikan budget in less than 10% dari APBN untuk sektor pendidikan dan kesehatan, maka kita akan akhirnya setback semua, mundur semuanya. Karena ini kita tidak pernah memberikan prioritas terhadap aspek-aspek pendidikan dan kesehatan lebih dari 10% dari APBN kita. Itu menjadi catatan penting bagi kita semua. Demikian Ursula. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Sekarang saya akan berpindah ke closing remarks. Dalam closing remarks ini saya akan meminta para panelis untuk memberikan pendapat mengenai apa pelajaran terbesar yang ditinggalkan oleh pandemi. Prof. Ridwan mungkin bisa memberikan closing remarks lebih dahulu. Ya, jadi pelajaran terbesarnya adalah bahwa COVID-19 ini adalah sebuah guru terbaik, mengajari kepada kita untuk kembali kepada hal-hal fundamental dalam kehidupan. Bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana kembali kepada keluarga, stay at home, ya, bagaimana menjaga keluarga, bagaimana tinggal di rumah, yang selama ini orang bepergian kemana-mana, akhirnya disuruh kembali ke rumah, bekerja dari rumah. Kemudian bagaimana menjaga hal-hal standar dalam kehidupan, mencuci tangan, menjaga jarak. Bagi orang muslim, menjaga jarak itu penting. Bagi orang muslim, mencuci tangan, berwudu, menjaga wudu itu sangat penting. Kemudian memakai masker ini bukan hanya mencegah COVID-19, tapi seluruh penyakit-penyakit menular yang lain berbasis saluran pernapasan itu mengalami penurunan karena kebiasaan peningkatan penggunaan masker. Jadi ini banyak pelajaran yang diberikan dari COVID-19. Menjaga supaya kita lebih sabar, lebih humanis, lebih menghargai orang lain, lebih percaya terhadap upaya-upaya program pemerintah. Saya kira demikian, dan mari kita memberi kepercayaan kepada pemerintah bahwa kita bisa selesai dari COVID-19 ini. COVID-19 ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Demikian. Baik, bagaimana dengan Pak Dino?
Kalau nasihat saya kepada teman-teman adalah preventif ya, berjaga-jaga, mencegah, itu sangat penting. Kenapa? Saya banyak teman yang terkena COVID ya. Saya sendiri juga kena COVID di bulan September. Dan semua yang kena itu bingung ya. Pertama apa? Rumah sakitnya di mana, right? Ayah saya juga kena COVID, ibu saya juga. Kelabakan kita semua itu untuk cari rumah sakit yang tepat, dan banyak rumah sakit yang sudah penuh, gitu, right? Nah, jadi setelah saya masuk rumah sakit pun dan setelah orang tua saya masuk rumah sakit pun, perhatian dokter susah sekali ya. Bukan karena dokternya cuek, enggak, tapi dokternya terlalu banyak pasien. Ya, bahkan ketemunya agak susah, bahkan sangat susah. Orang tua saya itu hampir nggak pernah ketemu dokternya gitu. Jadi hanya ditaruh di dalam kamar, satu ruangan terisolasi, sementara nggak tahu mau ngapain gitu, right? Karena dokternya juga sibuk ngurusin ratusan atau ribuan pasien lainnya gitu, right? Dari segi obat juga susah. Saya ada kondisi waktu itu diabetes, sehingga benar-benar menurun sekali, sudah dalam kondisi membahayakan, udah masuk ICU. Untung ada yang ngirim obat remdesivir, dan remdesivir itu sangat susah dicari. Saya harus telepon berbagai koneksi, akhirnya istri saya bisa dapetin dari Menteri Kesehatan, yang juga kalau nggak salah tinggal satu waktu itu obatnya gitu, dan dikasih ke saya kebetulan. Right? Dengan kata lain kalau Anda begitu terkena akan menyesal dan akan sulit sekali, karena cari rumah sakit susah, tempat tidur sudah penuh, dan dokternya juga susah cari perhatian gitu ya, dan obat juga belum tentu ada ya. Obatnya itu kan susah ya dicarinya gitu ya. Jadi jangan anggap remeh. Saya sebetulnya juga udah banyak berjaga-jaga, tapi saya membuat satu salah langkah. Saya ke rumah orang tua saya tanpa tahu ternyata orang tua saya juga terkena infeksi, gitu, right? Jadi saya merasa saya nggak ke lapangan basket, saya nggak ke mall, saya nggak kemana-mana, nggak ke restoran, tapi saya tetap ke orang tua saya, sementara virus itu masuknya dari rumah orang tua saya, gitu, right? Jadi dengan kata lain ini perang, Pak Ridwan tadi benar sekali, Profesor Ridwan itu, bahwa ini perang semesta gitu. Setiap hari virus ini mencoba menyerang kita, apakah lewat supir, lewat pembantu, lewat tetangga, lewat orang tua, dan lain sebagainya. Jadi tiap hari kita perang nih, dan harus berjaga-jaga benar gitu, right? Dan jangan lupa ini masih beberapa bulan lagi gitu. Saya sendiri berasumsi ini akan paling tidak 6 bulan harus hidup seperti ini, paling tidak ya. Dan perusahaan saya juga asumsi paling tidak 1 tahun tidak ada pemasukan apapun ya, karena kondisi ekonomi begitu buruk, sehingga kita harus saya tidak meng-PHK-kan orang, tapi benar-benar mengurangi jam kerja, bahkan mengurangi gaji, dengan asumsi tahun ini sama sekali tidak ada pemasukan untuk perusahaan. Jadi preventive is the key. Demikian ya. Baik, terima kasih Pak Dino. Dan sekarang tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan sebelum saya melangkah ke acara selanjutnya, saya ingin mengajak seluruh panelis untuk berfoto bersama lagi. Mungkin berkenan untuk mempersiapkan diri. Baik, saya akan memulai foto bersamanya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak Dino dan Prof. Ridwan sudah bisa hadir pada hari ini, menyempatkan waktu untuk mengedukasi kita semua. Saya rasa Presiden FPCI Chapter Unhas juga ingin menyampaikan terima kasih, mungkin Kak Ica. Oke, baik, terima kasih Ya, Nisa, apa kabar? Iya, baik Pak, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Pak Dino, Pati, dan Prof. Ridwan juga untuk telah meluangkan waktunya di minggu pagi ya. Di sini di Makassar sih sudah siang, memasuki waktu siang kali ini Pak. Kami sangat bersyukur bisa memberikan platform ini kepada mahasiswa-mahasiswa di Universitas Hasanuddin. FPCI Chapter Unhas sempat nggak aktif ya Pak untuk beberapa tahun, dan tahun ini kami berusaha untuk
mengaktifkannya kembali dengan semangat gimana caranya kebijakan luar negeri itu diskursusnya bisa jauh lebih inklusif. Makanya di pertemuan kali ini kita juga mau bahas kesehatan. Di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah akan kembali mengundang para ekspertis yang datang dari latar belakang yang juga beragam. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Prof. Ridwan dan Prof. Dinopati untuk waktunya. Kami dari FPCI Chapter Unhas mengaturkan terima kasih yang sebesarnya. Semoga nanti ada kesempatan lagi ya Prof dan Pak untuk kita bersapa-sapa lagi di FPCI Chapter Unhas. Terima kasih Pak. Masih salut untuk semua FPCI Chapter anggotanya. Terima kasih. Terima kasih Anissa. Pak Dino, makasih Anissa, makasih Pak. Ursula. Terima kasih Pak Ridwan. Ya. Siap. Kalau ke Jakarta hubungi saya, kita cari soto konro yang ada di warung saya satu. Terima kasih Pak Dino, makasih. Iya, semuanya para panelis, terima kasih sudah Terima kasih. Masih izin. Mari izin. Assalamualaikum. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi Google Form yang sudah ada di chat box untuk mendapat sertifikat. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh orang yang telah hadir dalam public discussion dari FPCI Chapter Unhas ini. Terima kasih banyak dan sampai bertemu di public discussion selanjutnya. Selamat tinggal.